Hai, selamat pagi siswa-siswi atau peserta didik baru yang tahun pelajaran 2020-2021. Kalian sebagai peserta didik baru di kelas 10 ini. Perkenalkan, nama Bapak adalah Hartomas SPD. Bapak selaku pengajar PPKN atau guru PPKN, nanti Bapak akan mengajari kalian PPKN di kelas 10, baik itu 10 MIPA maupun 10 IPS. Dan juga Bapak sebagai operator Dapodik, makanya di data kita ya, itu kalian Bapak kumpulkan di grup data Dapodik untuk nanti pada saat rilis di bulan Agustus, kalau ada kendala-kendala Bapak langsung menghubungi kalian melalui WA saja sehingga mudah. Yang berikutnya, Bapak juga masih ditunjuk sebagai wakil kepala bidang kurikulum, makanya pada saat ini kesempatan ini Bapak sebagai narasumber di bagian informasi kurikulum, di mana ada 6 bagian. Yang pertama yaitu tentang absen, nanti ada penjelasannya. Terus yang kedua yaitu tentang daftar selain absen itu jadwal pelajaran, dan ada informasi berkaitan dengan kalau masih kita nanti turun ke lapangan berkaitan dengan izin keluar dan seterusnya. Nah, untuk mempersingkat waktu, ikutilah penjelasan Bapak selanjutnya. Demikian, silahkan dengarkan. Ya, kita lanjutkan. Yang pertama dulu berkaitan dengan absen ya, penjelasannya. Jadi kalian kalau bisa turun ke lapangan ya, bisa hadir ke sekolah, maka akan disodorkan bentuk absen seperti ini, daftar kehadiran. Ini perlu diperhatikan oleh kalian karena bagian absen ini sangat berguna atau sangat bermanfaat atau penting sekali dan berpengaruh dari apakah kalian nanti akhirnya akan naik ke kelas berikutnya seperti itu atau tidak gitu ya. Nah, kita matikan aja untuk bisa membuka rapotnya. Nanti koneksinya kita putuskan aja ya. Nah, jadi ini sangat bermanfaat karena nanti ada di bagian ketiganya berkaitan itu. Nah, untuk absen itu kita dalam satu semester, yaitu tahun pelajaran 2020-2021 ini adalah di bulan Juli, kita mulai tanggal 13 itu sampai 3 hari MPLS, terus berlanjut ya. Jadi berlanjut dari tanggal 13, 14, 15 ini berlanjut sampai tanggal 31 berakhir itu absen. Terus nanti berikutnya di bulan Agustus, terus di bulan September, nah terus berikutnya di bulan Oktober, lalu November, 6 bulan ya, dan berakhir di bulan Desember. Biasanya Desember ini terputus dengan adanya kegiatan kenaikan ulangan semester pertama kita, semester pertama ini. Jadi ada ulangan semester pertama. Nah, maka di bulan Desember ini nanti terpotong dengan libur semester gitu ya. Lalu kita melanjutkan di semester keduanya di Januari 2021. Jadi 6 bulan. Tapi yang efektifnya kita karena di bulan Juli ini hanya
mulai pertengahan bulan tanggal 13, 14, 15 dan berakhir 31 di sekitar setengah bulan, baru kita efektifnya di bulan Agustus ini. Tapi Agustus ini pun nanti ada terpotong, misalnya ada peringatan, itu kalau kita normal belajar seperti biasa. Nah, kalau menggunakan online, maka absen ini tidak terpakai. Jadi nanti Bapak akan mengirimkan absen melalui online. Makanya kalian harus hadir ya, aktif di WA itu. Nah, semuanya di data kita aktif ya. Semua kalian di data kita itu aktif. Sudah sebanyak 100 orang. Informasinya tambah 1 jadi 101 dan jumlah kalian berdasarkan data nanti Bapak rilis tanggal 16 ya, tanggal 16 ini. Jadi ini Senin, Selasa, Rabu, hari Kamis, tanggal 16 itu akan Bapak rilis Juli 2020 tentang pembagian ruangannya. Jadi kalian sudah terbagi dengan apik ya, 50 untuk jurusan MIPA dan 50 siswa untuk jurusan IPS sesuai dengan keinginan kalian dan berdasarkan tes peminatan yang kalian telah tempuh itu di link itu. Nah, seperti link itu nanti absen juga, tinggal ngisi bagaimana ketentuannya nanti akan berlanjut. Ini kalau kita normal seperti ini. Nah, juga yang jurusan ini ada 4 rombel ya, rombongan belajar, IPS 1, IPS 2, MIPA 1, MIPA 2. IPS 1 pun sama ya, bulannya sama nanti. Ini yang sudah lewat tahun yang dulu, mereka sudah sekarang naik ke kelas 11 ya, mereka. Nah, itu yang pertama ya, berkaitan dengan absen ini. Jadi absen itu nanti ada penjelasan yang di bagian 4-nya ya, atau ya 4-nya ya, bagian 4 ada 6 penjelasan. Di bagian 4 itu menentukan untuk kenaikan nanti. Makanya untuk absen ini kalian jaga sekali, usahakan hadir. Kalaupun tidak hadir, jangan ada tanpa keterangan, paling tidak ada surat izin atau surat sakit ya. Kalau nggak sakit jangan bilang sakit, tapi izin paling tidak. Dan ada kriterianya nanti untuk absen ini. Jadi kalau kita langsung melompat ke kriterianya di sini ya, untuk kehadiran itu tidak kurang dari 80% dari 6 bulan ya, atau kalau dalam jumlah setahun itu 80% dalam setahun itu 20% tidak hadir 44 hari, artinya kalau dibagi 2 berarti kalian boleh ketidakhadirannya itu 22 hari tanpa alpa ya ini, atau digabung alpa tanpa keterangan sakit maupun izin. Jadi 22 hari itu dalam satu tahun ya, dalam 1 tahun. Jadi kalau dibagi 2 berarti 22 hari seperti itu. Terganggu ya karena Bapak menggunakan Zoom supaya ada namanya tadi. Maaf ya, mungkin tidak terpotong, nanti biar aja. Kita nanti pun dalam pembelajarannya kalau dengan Bapak ada Zoom ya, kalau belajar PPKN, karena Bapak ngajar PPKN di kelas 10 seperti itu. Jadi kita pakai Zoom, nanti kalian akan diajari itu. Nah itu ya, jadi pertama absen. Jadi absen ini jaga, jangan sampai kalian banyak tidak hadirnya. Jadi siswa yang banyak hadirnya akan lebih baik. Terus yang kedua, selain absen, kita ke izin keluar. Jadi kalau kalian nanti efektif belajarnya kalau online tidak pakai izin keluar karena di rumah kan, seperti itu. Tapi kalau nanti turun normal ke sekolahan, maka ada buku catatan izin siswa keluar. Nah ini yang kalian isi. Yang utama harinya hari apa, nama siswanya, kelasnya, alasan izinnya apa, waktu jamnya. Jadi kita karena 5 hari jam belajar,
sesuai dengan apa namanya jadwal nanti kita 5 hari jam belajar jadi full days istilahnya, padahal tidak biasa aja karena siswa yang sudah biasa aja. Mereka bisa ngatur kalian nanti belajar dengan kakak kelas yang kelas 11 maupun yang kelas 12. Kita jam 7 atau 6.45 ya. Paling lambat jam 7 atau kita nanti berdasarkan rapat kita naikkan jadi jam 7. Yang sudah 6.45. Lalu pulangnya jam setelah asar 15 jam 15 ya, atau jam 14.40 kalau yang sudah jalan, tapi nanti mungkin jam 15. 8 jam masa apa efektif belajar kita dipotong dengan istirahat seperti itu. Nah, kalian mengisi ini jam pertama atau jam kedua, lalu tanda tangan waktu keluarnya. Nah, waktu datang di tanda tangan ini biasanya yang pegang Ibu Bika ya, Ibu Dwi Rahayuningsih. Ibu guru Bika kita ada 2, Bapak Dwi Karyadi dan Dwi Rahayun ya, double Dwi gitu ya. Satunya Dwi Ibu, satunya Dwi Bapak Dwi Karyadi, Bapak Dwi Rahayuningsih Ibu gitu. Nah, itu ya, ini nanti. Jadi perhatikan ini. Nah, ke berikutnya jadwal. Nah, jadwal ini guru-gurunya ini cara membaca jadwalnya ini nanti kan ditempel di kelas. Tapi kalau tidak di kita apa namanya tidak turun atau di rumah saja, akan Bapak di grup akan Bapak kirim jadwalnya ini. Tapi jadwalnya ini kita tidak full belajarnya. Jadi kalau yang efektifnya kita di sekolahan, jadwalnya itu 1 kali 40 menit, 45 menit 1 jamnya. Tapi kalau kita nanti online, kalau Bapak membaca juknis atau petunjuk teknisnya itu satu guru itu hanya 30 menit, setengah jam. Jadi kalian itu pun mata pelajaran yang dikatakan jurusan peminatannya aja yang banyak mengisi gitu ya. Sementara kalau yang misalnya kayak Bapak PPKN mungkin seminggu sekali aja, nggak rutin. Ya, memang seminggu sekali ya setiap kelasnya. Jadi seminggu sekali aja setiap kelasnya. Nah, gitu ya. Akhirnya habis 12 kelas terisi. Jadi datang ke kelasnya seminggu sekali. Tapi jamnya tidak efektif seperti yang ada ini, kita 45 menit kali 2, kalau PPKN misalnya 90 menit, sejam setengah gitu ya. Kalau yang online-nya hanya setengah jam. Nah, seperti itu. Tapi tetap jadwalnya menggunakan jadwal yang ada. Kita mulai belajarnya jam 6.45 ya. Terus berakhirnya jam 15 seperti itu. Mungkin nanti bisa diatur yang jelas seperti ini. Guru-gurunya nanti di VTT atau di Forven ada ya. Guru-gurunya ini dengan gambar-gambarnya supaya kalian kenal, ada ya. Kepala sekolahnya Pak Lianto gitu ya. Pak Jainal nanti mengajarnya apa, di sini ada kodenya. Nah, ini jadwal untuk kalau efektif kita normal ke sekolah seperti itu. Terus ada kegiatan ekstrakurikulernya gitu ya. Nanti untuk ekstrakurikuler nanti mengalir aja, mungkin tanya ke kakaknya apa aja atau pas kegiatan kita dalam pembelajaran nanti. Seperti itu untuk jadwalnya ini ya. Nanti akan Bapak edarkan atau kirim di grup kita di data Dapudik. Kalau MPLS itu akan sudah berakhir kan akan dibubarkan, jadi kita kembali ngumpul ke data Dapudik karena itu melekat ya sampai kalian bagus di data Dapudiknya. Jadi Bapak tidak repot-repot lagi mencari siswanya, tinggal menghubungi melalui WA-nya aja. Kita sudah ada grup data Dapudik karena Bapak sebagai operator Dapudik juga selain wakil kepala sekolah bidang kurikulum ini. Seperti itu. Nah, mungkin itu aja penjelasan singkat yang berkaitan jadwal. Nanti ada jadwal seperti ini. Nah, kalian usahakan kalau datang, kalau turun efektif itu sebelum jam 6.45. Nanti pagarnya akan ditutup. Kita sudah ada pagar tuh. Seperti itu.
itu bidang kesiswaan yang ngurus ya, nanti Pak Bahrun dan timnya. Nah, selanjutnya yang berkaitan dengan penilaian. Jadi selain proses belajar mengajar, jadwalnya, absennya, yang kalian perhatikan penilaian. Biasanya siswa di penilaian ini banyak yang tidak tahu informasinya gitu ya. Ini contohnya yang kita ambil ini, di sini ada penilaian kalian, ada KKM kita kalau kelas 10 itu 60 ya. Jadi maksudnya kalau di bawah 60 maka nilainya D bukan C. Nanti ada kita sampai ke rapotnya. Jadi kalian sistem rapot tuh, untuk rapotnya pakai sistem rapot kita, kontak dengan Dapudik. Makanya Bapak selaku operator sibuk sekali gitu ya. Tapi informasi dari kepala sekolah akan diambil alih nanti oleh tim IT kalau rapot, supaya nggak bingung nanti kalau dengan Bapak mereka yang ngerjakan tim IT-nya. Kalau nggak salah informasi. Jadi saya khusus operator aja. Karena operator pun sudah padat ya. Banyak yang dilakukan, apalagi masih ditunjuk sebagai kurikulum. Mudah-mudahan nanti ada berganti bidang kurikulumnya yang lain lagi yang pegang gitu ya. Mudah-mudahan. Nah, jadi kalian KKM-nya 60. Yang diperhatikan ini minimal ada 3 ya. Pertama, nilai harian yang kalian perhatikan, karena kalau kita simulasikan di sini mudah-mudahan cukup ya waktunya ya. Bapak tidak memperhatikan juga berapa waktu nih berjalan. Jatahnya hanya 15 sampai 25 menit. Kalau lebih maaf ya, mungkin nanti tim mengeditnya. Jadi untuk nilai harian ini mempengaruhi untuk kalian kalau banyak tidak ikutnya. Jadi usahakan belajarlah dengan baik supaya nilai harian kalian tinggi-tinggi dengan mata pelajaran apapun, baik yang jurusan MIPA atau maupun jurusan IPA. Jadi kalian perhatikan nih, untuk nilai harian ini usahakan bagus, paling tidak ada terisi dengan guru ya. Rata-rata guru kayaknya memakai jurnal daftar nilai ini. Jadi ada nilai harian, terus ada nilai tugas. Tugas itu usahakan dinilai apa tidak dinilai oleh Bapak Ibu guru, kerjakan kalau ada tugasnya. Apalagi kita sistem online, kalian rugi ya, sudah paket banyak terpakai, nilai tidak ada, ngerjakan tidak ada, akhirnya nanti memble nilainya. Ya tidak mencapai 60 ya rugi. Seharusnya di atas KKM ya. Dan untuk terakhirnya nilai ulangan akhir kalau memang ada nanti. Untuk sementara karena kita menggunakan sistem online, itu untuk nilai penilaian akhir semester pas sebutannya itu ditiadakan. Harusnya kita ada ya. Kalau kita normal di sekolah itu kita berbasisnya HP ya, atau Android atau komputer ya, atau laptop gitu ya. Jadi ulangannya berbasis Android. Tapi kalau tidak, kita online seperti yang Bapak tes itu ya, tes peminatan seperti itu, keluar soalnya ada 30. Kalau mungkin nanti belajar dengan Bapak PPKN itu seperti itu. Jadi Bapak bikin soalnya, kalian menjawabnya langsung keluar nilainya, PG ya, tanpa esai. Jadi supaya mudah PG aja nanti ya, seperti itu. Nah, ketiga-tiganya ini diperhatikan oleh kalian. Nah, untuk nilai praktek biasanya Bapak Ibu guru melihat kecakapan kalian, baik di bagian tugas, baik di bagian ulangan harian, dan di bagian ulangan semesternya atau penilaian akhir semesternya. Lalu diperolehlah praktek. Jadi nilai kalian itu kalau di rapot itu ada 2 bentuk minimal ya, pengetahuan dan keterampilan. Ini untuk pengetahuannya ada dibagi 3. Nilai harian, nilai tugas, dan nilai ulangan semester akhir atau PAS ya, penilaian akhir semester. Lalu 1 nilai praktek. Nah, untuk sikap, nilai sikap sosial itu melihat perilaku. Kalau kita menggunakan online di WA ya, jadi Bapak bisa menilai kalian, tampilan kalian di WA itu yang ada komen segala macam, itu bisa dinilai itu pengetahuan spiritualnya dan sosialnya. Ada yang diam tapi sekali ngomong bagus gitu ya, ada yang cuap-cuap aja,
komentarnya nggak penting, ada yang kawannya merespon dan segala macam seperti itu. Itu di sikap ini akan bisa terbaca, bisa dinilai oleh guru-gurunya, oleh guru gitu ya. Kalau menggunakan online. Tapi kalau kita di sekolahan, perilaku kalian yang nampak gitu ya. Misalnya kalian di kantin ketemu guru, sikap kalian nampak, ketahuan. Itu bisa dinilai seperti itu. Hari-hari ya bergaulnya di sekolahan itu, maka akan bisa dinilai. Nah, untuk sementara seperti ini penjelasannya. Nanti kalau tidak paham bisa lagi tanya-tanya ya dengan Bapak. Nah, berikutnya setelah nilai itu yang ini tadi. Lalu nah, ini sangat penting karena nilai keseluruhannya itu akan terangkum di namanya rapot. Jadi rapot kalian itu semester pertama akan berpengaruh di semester keduanya. Digabung ya. Jadi rapot karena kita menggunakan rapot itu kalau di semester pertama tuntas, di semester keduanya tidak tuntas, di jumlah rata-ratanya menjadi tuntas, maka kalian akan dinyatakan naik gitu ya. Kalau di semester pertamanya tidak tuntas, di semester keduanya tuntas, dan nilainya dirata-ratakan menjadi tuntas juga tetap naik. Nah, ketuntasannya tidak boleh lebih dari 2 ketidaktuntasannya ya. Jadi kalau KKM-nya 60, kalian dapat mata pelajarannya misalnya PPKN 58, keterampilannya 58, terus pengetahuannya 58, berarti 2 sudah tidak tuntasnya. Satu mata pelajaran aja gitu ya. Kadang-kadang Bapak Ibu guru itu misalnya mata pelajaran penjaskesnya, olahraga. Di keterampilannya tuntas, di pengetahuannya tidak tuntas, berarti 1 gitu ya. Seperti itu. Nah, ini dasarnya ya. Jadi kalian harus mempunyai sikap dan tingkah laku itu minimal baik. Jadi kalau C bahaya ya. Itu kriteria kenaikan kelasnya. Kalau C bahaya. Nah, usahakan berperilaku baiklah. Apa salahnya gitu ya. Tunjukkanlah sikap yang baik. Terus nilai pengetahuan dengan keterampilannya harus tuntas. Nah, bagaimana kalau tidak tuntas ya tadi? Kalau tidak tuntas di semester pertama ini di 2020 gitu ya. Semester pertama dari bulan Juli sampai bulan Desember nanti ada dibagi rapot semester pertama. Lihat seluruh mata pelajaran. Kalau KKM-nya 60, kalian di atas 60 berarti tuntas. Kalau dapat C aja berarti tuntas. Tapi kalau ada D, kamu hitung berapa biji D-nya. Kalau D-nya 2, nah jaga-jaga di semester keduanya. Jangan sampai ada 1 aja D-nya. Jadi kalau D-nya 1, berarti tidak naik bakalan seperti itu. Jadi itu perhatikan. Nah, terus dari segi kehadiran ya kita ulangi yang tadi, yang di absen tadi. Paling rendah 80%. Kalau bisa 100, banyak siswanya yang 100 karena hadir terus gitu ya. Nah, kalau sistem online nanti absen online-nya dijaga. Jadi Bapak edarkan absen online-nya tiap hari. Jadi kalian absen nanti. Karena kita di online pun hari-hari ya, walaupun hanya setengah jam belajarnya. Nah, jadi kendalanya apakah dipakai data nanti kita nggak ngerti nih. Atau memang dibatasi sehari itu 2 mata pelajaran aja gitu ya. Jadi setengah jam, 1 jam aja sudah selesai hari itu. Tapi dijaga absennya, tetap diedarkan setiap hari ada absen gitu ya. Absen kehadirannya. Nah, jangan sampai kurang dari 80%. Jadi kalau hari-hari efektifnya kita selama 1 tahun itu 220 ya. 1 tahun nih, berarti bagi 2 110 gitu ya. Kalian kehadirannya 176, berarti 80%. Nah, dipertimbangkan untuk naik. Tapi kalau jadi 100 saja kehadirannya berarti kurang. Maka dipertimbangkan juga untuk kenaikannya. Nah, di sini kalau dihitung maksimal 20% itu dalam setahun dari bulan Juli sampai bulan Juni 2021 ya, kenaikan kelas nanti tahun depan kita 2021 di bulan Juni tidak lebih dari 44, baik itu sakit izin alfa. Dihitung diakumulasi karena sistem rapot itu digabung ya, semester 1 dan semester 2. Dihitung kedua-duanya. Nah, jadi ada itu. Terus mata pelajaran dikatakan tuntas jika pengetahuan nya atau disebut KI 3 dan keterampilan
KI 4 ya, telah tuntas dengan predikat nilai C. Jadi kalian kalau di rapotnya dapat C, selamat di semester pertama. Usahakan di semester kedua kalian giat lagi, minimal dapat C, nggak ada D gitu ya. Semua mata pelajaran. Kalau dilihat di sini kan mata pelajarannya di absen ini jumlahnya itu banyak ya, dari agama, PPKN, bahasa Indonesia. Terus makanya kalian ada pilihan lintas minatnya. Lintas minat biologi, lintas minat kimia atau fisika gitu ya. Terus ekonomi atau geo, sosiologi atau sejarah. Jadi kita yang ada itu biologi, fisika dengan kimia. Kalau yang jurusan IPS ya, lintas minatnya. Kalau yang jurusan MIPA, ekonomi, sosiologi, geografi. Nah, kalian sudah ada Bapak lihat di pilihannya, ada banyak pilih ekonomi, ada juga pilih sosiologi ya, yang jurusan MIPA. Yang jurusan IPS ya, kelas 10 IPS itu banyak biologi ya, berbanding fisika dengan kimia. Nanti kita hitung kalau misalnya fisika biologi jelas ya, kalian di kelas 10 ada, antara fisika dengan kimia kita lihat. Nanti kalau fisikanya banyak, saya gabung jadi satu kelas yang pilih biologi dengan fisikanya. Seperti itu caranya, supaya yang kalian inginkan itu terakumulasi. Tapi apa boleh buat kalau tidak terakumulasi ya pasrah aja, ikhlas aja gitu lintas minatnya. Nanti yang jurusan biologi kimianya Bapak gabung. Nah seperti kalau sepintas kilas ya, Bapak buka aja datanya, kita lihat di PPDB ya. Ini Bapak buka sebentar. Yang kalian di peminatan kemarin ini sekilas info aja ya. Bapak bukakan di ini ya, nih. Oh ini analisanya. Oke. Nah ini langsung terbuka yang IPS misalnya. Nah kan kelihatan nih yang jurusan IPS orang-orangnya. Nah sebanyak 50 orang. Jadi nanti 25 ke IPS 1, 25 ke IPS 2. Nah kan biologi fisika ini gabung sudah satu kelas gitu ya. Nanti yang di bawahnya kimia ya. Biologi kimia gabung satu kelas. Yang ada hanya fisika. Nah ini nanti Bapak gabung ke kelas kimia mungkin. Kita lihat aja nanti ya. Nah kalau yang kelas IPA, jurusan IPA kan ini beragam nih. Yang jelas ekonomi. Nah ekonomi ini ekonomi geografi dan sosiologi geografi. Jadi sosiologi ini ada yang ke geografi, sosiologinya gimana ini nanti kita lihat. Apakah ekonomi dengan sosiologi aja, geografi enggak gitu ya. Kita lihat ya, karena di sini sosiologi banyak pilihannya, ekonomi banyak, geografi pun ada sebenarnya. Kalau di jumlah-jumlah nanti kita hitung, Bapak hitung ya. Tapi kelihatannya kalau mayoritasnya ini ekonomi ya, ekonomi terbanyak berarti mata pelajaran ekonomi pasti. Terus sosiologi ini karena memang ada pilihan banyak, dengan geografi ini berbanding ya, banyak sosiologi kalau nggak salah nih. Ya, kita lihat nanti kita hitung. Demikian penjelasan singkatnya berkaitan dengan kurikulum ya. Di ini sudah kita sekilas info aja itu. Nanti kalau ada pertanyaan dari siswa, nah terakhir nih Bapak lupa, ini berkaitan dengan HP. Kalau kebetulan memang kita ke sekolahan itu, kalau Bapak ngajar PPKN itu siswa mau nggak mau bawa HP ya, karena ada penilaian berbasis Android kalau dengan Bapak belajar PPKN-nya. Jadi tata tertib penggunaan HP itu nanti akan ditempel di ruang-ruang kelas. Nah kalau kita belajar di rumah aman, karena di dalam rumah nggak ada yang melarang bawa HP. Nah kalau ke sekolahan secara umum HP itu dilarang, tapi bermanfaat boleh dibawa dengan catatan beberapa seperti ini. Ini akan Bapak tempelkan nih sekilas saja. Nanti kalau kita turun akan Bapak tempelkan, ini hanya sekilas saja bahwa HP itu sebenarnya di sekolahan dilarang dibawa. Nah makanya MPLS pun kalian disuruh bawa, tapi diserahkan dulu ke
tim atau ke guru gitu ya, supaya tidak disalahgunakan atau disembarang-barangkan gitu dan seterusnya. Nah, itu aja informasinya. Terus nanti ada PTT-nya ya, berkaitan dengan apa namanya itu, ada PTT-nya atau PowerPoint-nya. Kita buka lagi sebentar. Nah, ini PowerPoint-nya ini sekilas info lanjutan dari penerimaan siswa baru aja ya. Ini PowerPoint-nya. Ucapan itu nanti akan di style kembali oleh tim ya. Ini hanya sekedar info aja visi misi sekolah dengan guru-guru ya. Nah, guru-guru yang ngajar itu supaya kalian kenal, akan ditampilkan kembali nanti di ruang. Ini hanya video sebentarnya aja. Bapak singkat. Ya, kalian selamat bergabung sebagai siswa baru pada kegiatan pengenalan lingkungan sekolah Senin sampai tanggal 15 Juli, tapi kalian sehari-sehari aja, 33 kalau nggak salah di daftar itu. Nah, terima kasih. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.